Gusli. Kenapa dibaca Gusli bukan Gusla, Guslo? Biasanya yang sad ya udah. Itu jadi mudhafun ilaih. Ya. Jadi kalau misalkan ada nakirah bertemu dengan ma'rifat, maka ma'rifat tersebut harus kedudukannya itu khafaz atau kasrah atau jar. Jadi rumusnya kalau nakirah ketemu dengan ma'rifat, maka mudhafun ilaih. Itu. Jadi bacanya babul gusli. Babul gusli atau babul wudu itu sama. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang mandi. La yajibu, tidak wajib al-ghuslu, mandi. Mandi itu tidak menjadi wajib alal hayyi, atas orang yang hidup. Jadi mandi itu tidak menjadi wajib atas orang yang hidup. Illa bil janabati, kecuali dengan sebab janabah, junub. Jadi enggak wajib mandi itu bagi orang yang hidup. Wa mahalluha ar-rijalu wan nisa'u, baik itu keadaannya bagi laki-laki maupun perempuan. Itu mandi itu enggak menjadi wajib baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan sebab janabah, junub. Dengan sebab junub. Apa itu junub? Apa ya? Junub itu apabila seorang laki-laki dan perempuan berhubungan, ya, maka namanya junub. Jadi nggak wajib mandi itu bagi orang yang hidup kecuali sebabnya janabah, baik keadaan laki-laki maupun perempuan. Awil wiladati, atau orang yang lahiran wiladah. Jadi kalau misalkan habis lahiran itu wajib mandi. Kalau habis lahiran wajib mandi. Terus bagaimana sih? Misalkan ada orang lahiran kan wajib mandi, sedangkan dia masih posisinya haid, wiladah dan nifas, mohon maaf, wiladah dan nifas. Nifas berapa hari? Paling banyak 40 hari. Iya. Ada 40 hari sampai 60 hari ya. Iya. Benar? Hah? Iya. Seringnya sih. Jadi kalau misalkan orang tersebut masih dalam nifas, misalkan 2 hari, 3 hari, dia masih nifas. Kira-kira orang tersebut seminggu lah gitu, tapi dalam keadaan nifas, wajib mandi nggak dia? Habis lahiran. Misalkan lahiran hari Minggu, lahir Minggu, ya kan, sehari 2 hari, hari Jumat dia udah sehat dah. Sedangkan dia masih posisi nifas. Ya, posisi nifas kan begitu. Lalu bagaimana? Apakah dia wajib mandi? Maksudnya gimana tadi? Dia lahir hari Minggu, 3 hari dah, Senin, Selasa, Rabu, ya kan? Dia mandi wiladah. Sedangkan dia masih dalam keadaan nifas, darah masih keluar. Wajib mandi nggak? Mandi biasa, mandi wiladah. Wiladah kan wajib. Iya. Mandinya mandi biasa. Mandi apa itu? Mandi biasa. Mandi Minggu dia lahiran.
3 hari atau hari Jumatnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sehat. Wajibkah wanita tersebut mandi wiladah sedangkan dia masih dalam keadaan nifas? Hah? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Nah, masih keluar. Terus yang dimaksud dengan wiladah lahiran sini wajib mandi yang seperti apa? Mandi wiladah setelah lahiran kan? Setelah lahiran Pak Ustadz. Terus gimana? Wiladah yang seperti apa? Melihatnya. Ya. Aduh. Wa misluha ilqa'u alaqatin wa mudghatin. Tengahnya. Dan seumpama wiladah, seumpama lahiran itu keluarnya alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu segumpal darah. Di manusia itu prosesnya 40 hari masih nutfah. 40 hari. Apa nutfah? Air sperma, mohon maaf. 40 hari masih nutfah tuh dalam perut tuh. 40 hari masih nutfah. Nama nutfah dalam Qur'annya. Air sperma. 40 hari lagi namanya alaqah. Ya, alaqah itu segumpal darah. Nah, ketika seseorang udah 41 hari sudah janin yang ada di dalam perut itu baru segumpal darah, 41 hari nih. Tahu-taunya dia itu keguguran. Nah, ini keguguran. Ketika keguguran, biasanya orang keguguran itu pakai nifas apa enggak? Masih darah. 41 hari. Ada 2. Iya saya. Bentar ya. Ada 2. Yang pertama kalau misalkan dia memang keluar darah, berarti darah nifas. Tapi ada yang kering. Artinya segeblek gitu doang. Mohon maaf. Darah yang keluar, apa geblek? Keluar ya. Darah keluar. Nah, ketika darah keluar seperti itu segeblek gitu, sudah masanya 41 hari, sedangkan 40 hari itu masih nutfah. Dah, dia 41 hari sampai ke 80 hari itu dia keluar darah, maka darah tersebut disebut wiladah. Paham maksudnya? Jadi bagaimana kita tahu dalam kandungan kita itu 40 hari, seminggu atau 2 minggu kan dikasih tahu sama itu tuh suster ya. Nih bapak ibu kandungan yang ada di istri bapak itu baru 2 minggu, berarti baru berapa tuh? Baru 14 hari atau baru 3 minggu, berarti baru sekitar 21 hari. Tapi kalau sudah 41 hari itu sudah berupa alaqah, yaitu berupa yang namanya darah. Nah, ketika keluar tuh segeblek darah udah 41 hari itu namanya ibu wiladah. Walaupun belum ada janin. Tapi kalau misalkan ibu belum 40 hari, masih 20 hari, 25 hari keluar itu masih belum disebutkan alaqah, tapi nutfah. Maka di sini nih lihat tengahnya. Lihat tengahnya. Tuh 2 3. Kalau berarti kalau 3 tuh, baris 3. Awil wiladati wa misluha ilqa'u alaqatin, keluarnya alaqah, bukan nutfah, bukan. Baris ketiga. Ada. Wa misluha ilqa'u alaqatin, keluarnya alaqah. Jadi alaqah itu darah itu setelah 41 hari. Jadi kalau ibu misalkan lagi ngandung, lagi hamil atau apa ya maksudnya? Iya lah, hamil lah. Ngidam ya gitu ya. Ngidam. Ini baru 3 minggu nih, belum sampai 41 hari, belum, masih nutfah namanya. Nutfah itu artinya air gitu ya Ustaz. Kalau keguguran ini posisinya. Iya. Jadi kalau misalkan dia udah 41 hari namanya alaqah. Darah. Nah, kalau sudah dia 41 hari, 42 hari dia keluar tuh segeblek darah, itu namanya ibu sudah keguguran, namanya wiladah, termasuk wabis luha iqa'u alaqatin namanya.
dan dinamakan wiladah keluarnya daripada alaqah. Alaqah itu adalah darah yang menggumpal. Berapa hari tadi? 41 hari. Tuh. Terus wa mudghah. Wa mudghah itu apa? Daging. Daging. Nah, mudghah itu habis pertama nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, 80 hari. Mudghah itu 40 hari, jadi 120 hari. Ketika udah 120 hari jadilah daging. Daging tuh 120 hari berapa bulan, Bu? 3 bulan lebih. Hah? 120 hari berapa bulan? 1 bulan aja kan 30 hari. 9 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan. Iya, gitu. Nah, 4 bulan itu sudah berupa namanya mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. Kayak daging. Daging. Alaqah itu darah, kalau mudghah berarti 120 hari sudah berupa daging. Nah, disitulah 120 hari roh ditiupkan. 4 bulan, makanya ada acara 4 bulan gitu. Nah, kalau misalkan ibu udah 120 hari dari itu udah keluar nih, bukan darah lagi tapi segeblek daging, mohon maaf, belum jadi janinnya, segeblek daging aja gitu, daging keluar. Tapi sudah prosesnya itu apa tuh? 81 hari kan? Ini punya Umi. 40 sampai Mana itu 120 dari berupa daging. Oh, Itu kalau itu biasa keluar, ya? walaupun daging misalkan cuman berupa kayak kecil gitu tuh, memang kecil ya, kecil keluar itu, daging ini. Nah, itu namanya ibu sudah wiladah, sudah lahiran. Cuman nggak normal namanya. Itu namanya keguguran. Terus bagaimana hukumnya? Gimana? Begitu maksudnya. Mandi wiladah gitu. Nah, mandi wiladah. Nah, itu ada dua. Ada yang nggak pakai nipas, ada yang pakai nipas. Tapi yang dulu itu biasanya darah keluar terus nggak? Saya nggak paham tuh itu. Guguran. Keluar ya? Ada nifasnya juga. Tapi kalau misalkan berupa darah, mau segeblek darah itu biasanya enggak. Ya. Ya, ada dua tuh, gantung. Jadi kalau misal, baru bisa sholat gitu Pak. kenapa? Maksudnya kalau nggak misalkan darah yang lebih bisa sholat gitu. Iya, jadi kan nifas itu kan ada yang majdatun, ada yang seketika. Nifas itu ada yang majdatun seketika. Jadi habis yang lahiran sampai dia darah itu berbarengan dengan lahiran, itu namanya ada. Seperti Fatimah Zahra begitu. Nah, terus Ustaz, Nah. kalau kan keguguran, itu nanti kita tetap mandi wiladah, mandi nifas juga, tetap ya? Iya, mandi wiladah. Nah, terus nifasnya kalau ada nifasnya, ya kan nifas juga, setelah cuman selesai gitu ya? mandi 1 kali, gitu, gabung aja. Kalau misalnya kegugurannya masih kandungan 1 bulan 4 minggu gitu ya. 1 bulan, Jadi maksudnya 4 minggu baru 4 minggu. 4 minggu. Itu 4 minggu berapa hari? 4 sebulan. Sebulan lebih, Sebulan. Berarti berapa hari? 120 itu berarti. Iya. 4 minggu. 7 kali 4 28 Iya, hari. iya. 28 hari. Belum 40-an? Belum 41 hari. Enggak wajib mandi nifas. Enggak. Yang disebut mandi wiladah di tengahnya sini adalah wa misluha ilqa'u alaqatin. Keluarnya alaqah. Gitu. Saya dulu kena guguran 4 bulan soalnya 4 bulan 4 minggu. 4 minggu belum. Belum ya. Jadi di situ yang disebut wiladah itu kalau keluarnya itu berupa alaqah. Alaqah itu darah. Darah itu tadi setelah 41 hari sampai ke 80. 80 sampai ke 120 itu udah berupa Iya. daging. Daging. Tapi biasanya kalau sebelum 4 minggu juga, kalau misalnya itu udah positif gitu Pak Ustadz, Iya. misalnya keguguran tetap keluar darah biasanya. Iya, tapi itu masih masih itu ya, alaqah namanya. kalau- Masih nutfah. ya? Nutfah namanya. Oh, gitu Jadi hitungannya. jadi yang tahu itu apa suster atau bidan, ibu kandungannya baru 3 minggu, 4 Iya. minggu gitu. Dia tahu tuh. Berarti hitungannya kalau 3 minggu berarti 7 kali 3 21 kan gitu. Kalau misalkan 4 minggu 7 kali 4 berarti 28 kan begitu. Belum 40. Belum 40. Belum. Gitu. Ya. Paham dah, Bu? Masih paham dah? Iya. Jadi kalau belum 41 hari belum dinamakan alaqah. Tapi masih disebutkan nutfah. Nutfah itu tadi apa namanya, kumpulan sperma. Habis lahiran normal biasa Ustaz, itu berarti setiap hari kita mandi wiladah sampai 40 hari ya? Ih, enggak lah. Sekali. Enggak. Habis lahiran. Contoh begini, ibu lahir hari Minggu. Hari Minggu lahir. Terus atau nifas. Sampai berhenti nifas.
Nifasnya misalkan ibu 20 hari itu baru mandi. Setelah bersih nifasnya baru ibu mandi, gabungan wiladah dan nifas. Ya, satu kali mandi bukan 40 lah bisa mati ada orang habis lahir sama di rumah. Iya lah. Iya. Kan orang habis lahir kan mandi kan dingin, Bu. Tapi kita ya boleh keramas juga, tapi kan nggak ada niat mandi itu gitu ya Ustaz. Iya, artinya nggak wajib mandi, nggak ada wajib mandi enggak. Kalau mau mandi silakan mandi. Cuma kalau misalkan orang lagi sakit kan tadi orang hidup itu nggak wajib mandi, nggak wajib kecuali janabah, tuh tadi wiladah. Misalkan saya mau mandi, orang saya masih nifas, saya mau mandi sampai 40 hari nggak masalah, nggak masalah. Misalkan badannya kan sakit gitu, misalkan yang namanya wanita itu bervariasi bu, keadaan tubuhnya itu kalau ada yang kuat, ada yang normal, kan begitu ya. Paling tuh nggak langsung emang. Iya. Kelahiran kan nunggu tuh 3 hari dulu baru mandi. Tergantung dari kondisi badan. Nah aku habis lahir udah mandi. Iya, mesti kan kadang ada yang seperti Tuh. itu. Walau min ghairi balalin, dan meskipun dengan tanpa basah, kering gitu, kering. Jadi ada orang wiladahnya itu kering, nggak basah. Tadi artinya keluar darahnya itu udah tek gitu doang, selesai, kering gitu. Ada kan gitu, ada. Kita kan perempuan itu variasi, ada yang basah, ada yang kering. Itu maka nggak mungkin ada apa namanya suatu kasus dalam kitab kalau nggak pernah terjadi, pasti terjadi dalam wanita tersebut. Jadi lahiran itu ada yang basah, ada yang kering. Itu kalau misalkan keluarnya darah, alaqah atau mudghah. Dah. Awin qita'il haid, atau terputusnya haid. Haid tuh. Haid itu kan ada yang 1 hari, ya 24 jam haid tuh. Ada yang 7 hari, 6 hari, itu pada umumnya. Ada yang sampai 15 hari. Itu mentok tuh, haid tuh. Kalau dia misalkan haidnya sampai 16 hari, maka yakin yang 1 hari tersebut istihadah, darah penyakit bukan darah haid. Karena haid itu keluar darah dalam keadaan sehat. Kita haid nih, perempuan nih keluar darah haid. Itu dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Enggak. Sehat artinya. Jadi emang fitrahnya wanita ya haid. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah 16 hari masih darah keluar saja, itu namanya darah istihadah. Buru-buru berobat ke dokter. Wah Ustaz, saya mah haidnya 1 hari doang tuh. Keluar jam 5 sore atau taunya jam 5 sore lagi saya nggak keluar lagi misalnya gitu misalnya. Ya udah bersih, udah langsung sholat maghrib udah. Bisa sholat. Gitu. Ada orang tadi, saya mah lama nggak sehari, pas 16 hari udah top. Gitu. Banyak pada umumnya 6 hari dan 7 hari. Itu masalah haid wanita. Dan haid wanita itu nanti kita bahas nanti. Kalau istihadah diperbolehkan sholat Ustaz? Boleh istihadah. Jadi istihadah misalkan ibu udah 16 hari nih, maka boleh sholat lah. Itu bukan darah haid. Ya kalau darah terus keluar 16 hari, 17, 18, 19 terus, saya nggak sholat. Nah kalau darah keluar terus itu bukan dari darah haid tapi istihadah. Buru-buru berobat ke dokter. Takutnya kanker rahim. Itu. Kanker rahim itu diantara begitu. Jadi darah keluar terus. Mau hujan nggak Bu? Belum. Mudah-mudahan jangan. Ntar malam deh. Tapi ini hawanya dingin ya. Tuh, jadi apa namanya haid. Yang ke berikutnya awin nifasi atau nifas, ya kan? Apa tuh nifas? Ya itu tadi nifas mah orang habis lahiran itu keluar darah nih nifas. Wa tahsulu al-janabatu, dan berhasilnya janabah imma bidukhulil hasyafati, imma bidukhulil hasyafati, dengan sebab masuknya hasyafah. Hasyafah itu apa Bu?
Ini gimana nih? Saya jelasin ini ya. Ini zakar nih. Zakar, ya. Jangan dibayangin. Ya. Jadi di antaranya Apa tuh ini? masuk syafa. Ini zakar nih. Ya. Ini kan yang disunat nih. Entahnya nih, mohon maaf. Ya. Nah, ini namanya hasyafa. Oh, sini. Hasyafa. Hasyafa. Kalau zakar dari sini sampai sini, zakar. Oh, zakar. Kalau hasyafa, pentolnya saja yang disunat yang ada begini. Kita ajarin dia besar. Persis kayak begini dia kurang lebih ya. Kurang lebih persis kayak begini dah gitu. Yalah, hampir sama nih. Iya. Hasyafa ini. Ya gitu. Kurang lebih begitu dah. Ini kalau misalkan dia masukkan sampai hasyafa, misalkan sampai sini dia masuk ke farji wanita, maka sudah wajib dia mandi. Sampai sini doang nih. Dia mau kagak panjang usah dari sini. Sampai sini doang misalkan. Udah mandi. Tapi kalau misalkan saya sampai tuntas sampai sini, ini namanya zakar, itu tuntas. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan orang mohon maaf nih. Ya. Dia mah nggak kuat gitu, ya lemah, lemah. Gitu. Itu ejakulasi. Iya, ejakulasi dini lah gitu. Iya. Pasti kan lagi di itu. Ya makanya itu hasyafa apa? Hasyafa hasyafa itu. Hasyafa pikir begitu emang agak gitu, maaf begitu. Iya. Hasyafa begitu, dia ininya tuh. Tapi kalau misalkan dia saya, wah mantep Ustaz, dia mah habis gitu, zakarnya. Di sini zakar. Kalau sampai habis. Oh, zakar. Terus kalau misalkan, mohon maaf dia masuknya bukan sampai sini doang di tengahnya nih. Ini kan masuk sini doang. Asal Noel gitu, asal Noel. Bagaimana? Enggak wajib mandi. Enggak wajib mandi. Kan ibu tahu kan yang ya. Ya. Sampai itunya masuk kemari. Hah? Wah. Wah itu banyak kok itu lagi nanti. Lagi tuh. Tapi kayaknya enggak. Duduk nak. Kan ejakulasi kan. Jadi yang hasyafa itu gitu. Misalkan tadi Ci mau pendek lah gitu, pendek ya, Ci gitu. Dia cuma segini doang tuh. Ya. Sampai sini udah termasuk. Tapi kalau di tengahnya sini asal nyundul doang itu begini, nggak sampai sininya, itu belum termasuk daripada mandi wajib. Jadi hasyafa gitu hasyafa. Kalau zakar, mohon maaf dari sini sampai ujung sini, sampai mentok dia, sampai full. Ibu mau yang full apa yang setengah-setengah gitu. Iya, terserah aja cuma. Tergantung jamunya itu mah. Jadi hasyafa begitu. Ai jami'iha itu hasyafa itu diterangkan ai jami'iha yaitu seluruhnya. Jadi seluruhnya itu kalau misalkan dia janabah seluruhnya tadi gini zakar seluruhnya. Tapi kalau hasyafa sini. Jadi baik hasyafa maupun seluruhnya sama-sama dia mandi wajib. Wa in kaburat dan meskipun hasyafanya itu besar. Besar itu. Iya, kita di tengahnya ada. Wa in, ini di bagian tengah ya Ustaz? tengah ya. Wa in kasurat dan meskipun hasyafanya besar. Jadi mohon maaf. Besar nih. Jadi artinya apa? Dia saking besarnya dia nggak sampai nyebles ke sini gitu maksudnya. Besar itu. Udah dia masuk air doang. Ya, itu sudah termasuk daripada mandi. Saya mah nggak tahu, kayak takutnya iya Ustaz, suami Ustaz terlalu besar gitu. Dia jadi misalkan yang nggak bablas gitu. Itu apa mandi? Tadi kalau hasafnya dia jelek sampai sini, maka dia mandi. Tapi kalau setengah gini, besar banget dia setengah gini. Gede banget tuh sampai. Ya begitu. Begitu emang begitu menjelaskan. Mohon maaf begitu. Bab mandi kita. Itu ilmu. Iya, ilmu gitu. Kalau nggak tahu ilmunya malahan. Wahia yaitu ma fauqa mahallil khitani, yaitu sesuatu yang di atas tempatnya khitan. Tuh, khitan kan gitu ya, khitan tuh. Jadi kalau misalkan dia udah melewatin daripada ini, udah masuk. Tapi kalau misalkan dari sini, ini khitan sini dari sini, di sini belum nyampe. Itu pernah terjadi oleh Hanzalah bin Amr. Hanzalah bin Amr itu ketika pengantin baru, ya kan? Tahunya belum sampai itu full itu ya.
jihad, keluar ya Hanzalah, dia mati, meninggal. Sahabat Nabi itu. Padahal pengantin baru tuh, ya Allah, sahabat Nabi saking cinta Rasulullah gitu, ya kan, jihad langsung keluar, padahal baru pengantin baru. Kalau kita misalnya jihad di pengantin baru, lanjutin apa aja? Kita mau lanjut, udah amat Tapi sahabat enggak, luar biasa cinta Rasul, langsung dia keluar jihad. Ya, bertempur dengan Abu Sufyan, ya kan, terus dibunuh oleh orang kafir yang kedua, dibunuh. Akhirnya Hanzalah itu dimandikan oleh para malaikat, gitu. Di antara itu. Itu dalam riwayat begitu. Jadi saking secintanya sama Nabi, walaupun lagi asik sama istrinya, malam pertama gitu, jihad langsung berangkat, luar biasa, gitu. Meninggal syahid. Iya. Jadi begitu. Sampai mana barusan? Bidukhul hasyafati au miqdariha, atau sekedar daripada kemaluannya. Ya begini. Ini lebih ini lagi nih. Wahia ma faqa mahallal khitani fala tahsul janabatu. Bi ba'dihha, dengan sebagian. Jadi kalau misalkan dia itu masuk pada tempat khitan, ya kan, di atas saja, sebagian saja, maka dia enggak. Yang kedua itu al-miqdar. Contoh begini. Contoh, ini istrinya kejam sama suaminya, dipotong asapanya, tek, potong, hilang ininya. Ini pasti terjadi, ada terjadi gitu, zaman Rasul terjadi, maka ada hukum seperti itu. Saking benci sama suaminya tukang selingkuh atau gimana gitu ya, benci banget, dipotong, jedret, dipotong, palanya hilang. Masih hidup nggak? Masih hidup, jengker cuman. Kan ada tuh apa yang ya Allah, astagfirullah. Itu kan senjata satu-satunya. Iya, itu kan nyawa. Das hilang. Berarti apa? Pentolnya hilang, mohon maaf, tinggal zakarnya. Nah, ketika hubungan misalkan jaraknya hasyafah segini, maka dia pun harus ketika dia berhubungan nggak pakai ituannya, masih bisa dia melebihi daripada hasyafahnya, misalkan ininya 2 cm misal. Maka ininya dia harus lebih daripada 2 cm lebih dikit, sudah termasuk daripada hubungan. Tapi kalau misalkan 1 cm, hasyafahnya misalkan 2 cm, dia masuk 1 cm, berarti kan kurang, nggak sesuai dengan ukuran daripada hasyafah tersebut, maka itu bukan termasuk daripada idkhal. Belum termasuk. Itu makin jauh dah, itu jauh. Jangan kejam-kejam sampai itu, nggak boleh. Iya. Misalnya kan karena hilangnya karena penyakit mungkin Pak Ustadz ya. Kalau di Tapi yang jelas dalam riwayat itu dipotong. ada. Dipotong. Kalau penyakit nggak ada, jarang. Itu mah jatuhnya Enggak. Dipotong. Kalau penyakit jarang. Dalam suku kitab tuh nggak ada yang jarang penyakit, yang ada dipotong. Ada di berita juga. Jadi sama seperti dalam kitab Udul Ujian tuh saya bahas dari 9 tuh ada orang tua dia ngangkat anak, ya kan? Ngangkat anak, ternyata anak angkatnya tersebut demen sama istri yang bapak angkatnya. Akhirnya tadi, ya kan, dipotong gitu. Sama bapak angkat itu gitu, anak angkat. Maka kalau itu hati-hati, anak angkat itu hati-hati juga. Mana anak-anak kandung enak. Dah. Fi kubulin, dalam kubul, au duburin atau dubur. Jadi masuknya itu hasyafah atau setengah daripada hasyafah tersebut yang bisa saya jelaskan. Itu baik dalam kubul depan, lubang depan, atau kubur dubur, lubang belakang, sama saja. Jadi masuknya, wah istrinya lagi dapat nih, dia nggak tahu agama, nggak apa-apa, nggak tahu, ngerti dah. Taunya dihajar lewat belakang, nauzubillah. Ya kan nggak boleh, dan dubur. Nah, kalau misalkan kasusnya itu lewat situ, ini bukan masalah dosa dan tidak, udah jelas ya. Ini masalah fikihnya. Nah, ketika dia hubungan lewat belakang,
terus dia tadi hasyafanya tadi masuk yang barusan disebutkan, maka sudah termasuk dia mandi wajib. Tapi kalau misalnya belum, enggak. Itu masih belum ekstrim. Ekstrim juga sih. Belakang. Ya Allah. Walau libahimatin, dan meskipun dengan lobang kemaluan binatang. Lebih ekstrim lagi. Enggak ekstrim lagi. Bukan saya lagi kencing, kambingnya mundur-mundur. Misalkan, enggak lah. Enggak gitu. Ada sih yang ada. Ini kan binatang. Sama aja. Ini kan balon bukan orang, Ustaz, binatang. Sama. Sama. Harus mandi. Tuh, harus mandi. Ya, itu. Jadi ada syahwatnya tinggi bener, ya kan, enggak terlaksana, bini enggak punya, duit enggak punya, ya kan, hewan. Ya kalau ada bininya mendingan. Ya. Punya istri juga tapi lewat belakang, ya enggak boleh juga. Sama. Artinya nanti hukumnya seperti itu. Memuncak dia syahwatnya. Udah daripada saya jajan, udah lewat belakang, enggak boleh. Begitu. Ya. Binatang. Apa tuh binatang tuh contohnya? Bentar. Walau samkatan atau samakatan, dan meskipun binatang tersebut ikan. Lah ikan kan ada kecil dan gede, Bu. Kan betik doang. Ikan ada yang gede. Ya kan? Paus ikan hiu. Lah ikan yang sedang-sedang juga ada. Ikan duyung soalnya. Duyung. Banyak banget langsung dimakan, Pak. Ya, gitu. Au min mayyitin, atau orang mati. Ya Allah, orang mati dijaga itu bisa punya lagi belajar ilmu dia. Lagi belajar ilmu apa sesat apa gitu ya. Lakin akan tetapi ya tengahnya. Ya junubul hayyu. Maka orang yang junub yang hidup tersebut yang harus mandi. Dunal mayyiti, bukan orang mati. Contoh, ini ada orang mati digagahi. Kalau satu hari digali kubur digagahi, ketahuan, ya Allah, mayit gadis digagahi oleh orang yang hidup. Bagaimana? Apakah harus dimandikan? Gak usah, harus dimandikan. Mayitnya emang gak usah dimandikan, yang mandi itu orang yang hidup. Gitu. Maka nggak ada hukumnya orang yang meninggal itu ketika kita pegang, misalkan mayitnya perempuan, yang megang laki-laki, itu batal, nggak ada batal. Yang batal mah yang hidup, yang mati mah nggak batal, nggak usah mandi, nggak suruh nanti. Itu. Atau mayitnya laki-laki, ibu megang, ya kan, megang kan teman atau apa itu, atau guru atau apa ya, yang dapat membatalkan wudhu itu, pegang tuh mayit, batal. Atau suami istri kan gitu, ya kan. Yang batal siapa? Yang hidup. Yang mati mah enggak. Jadi boleh-boleh saja kalau udah mandiin jangan dipegang, entar batal. Yang batal yang hidup, yang mati mah enggak batal. Gitu. Jadi kadang jangan dia udah mandiin, udah diwuduin ya, jangan pegang-pegang, entar batal. Yang batal bukan yang mati. Ya kan? Yang batal mah yang kayak ini kita ini di antaranya gitu. Ini mah lebih parah lagi, mayit digagahi. Gitu. Mayit digagahi ini mah. Bukan hanya disentuh, digagahi. Alhamdulillah. Ya. Fala yu'adu ghusluhu, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang mandinya tersebut. Nggak ada. Dikit lagi dah. Ya, wa illam yahsul, dan apabila dia tidak berhasil inzalun keluar. Tapi ada orang begini, dia berhubungan suami istri, tapi dia nggak inzal, nggak keluar sperma, mohon maaf. Bagaimana hukumnya? Tetap mandi. Suami saya Pak udah 3 rit keluar, dia misalkan, tetap mandi lah, 1 rit ke 2 rit, 10 rit, tetap. Walaupun yang nggak keluar, tetap mandi, begitu. Bentar doang Ustaz, orang bentar doang nggak ini. Tapi udah hasyafal udah. Ini nggak keluar Ustaz, bagaimana? Tetap mandi, gitu. Kan kadang kita kan suka coba-coba nih sama istri kan, nggak apa-apa coba-coba, gue nggak marah istri mah. Iya. Jangan coba. Ini gitu. Inzal namanya. Wa imma
Dan adapun binuzulil mani dengan keluarnya air mani walau bi ghairi ilajin kal hasil fin naum. Maka seandainya dengan tanpa ilaj itu dengan tanpa memasukkan kal hasil, maka hasilnya fin naum seperti dalam tidur tahu-tahu keluar air, mohon maaf, air sperma keluar, kan enggak tanpa disentuh, tanpa masuk itu, tapi keluar tuh, tetap wajib mandi, namanya mandi wajib atau mandi apa? Mandi wajib itu, junub lah. Tidur keluar gitu. Oh iya. Mandi basah. Ya, Iya, mandi basah. basah. Tetap mandi wajib. Tidur basah. Perempuan Ya, juga jadi, gitu ya hah? Ustaz ya? Iya, perempuan juga sama bu. Emang ibu nggak ngerasain apa gitu? Enggak maksudnya. Kan sama dalam kitab mah. Iya, Laki-laki kadang-kadang kan perempuan. mimpi kayak gitu Iya. gitu misalnya. Tetap kita mandi wajib. Kalau itu apa bedanya? Di dalam farji itu ada 4. Ada air seni yang biasa kita keluar setiap hari, ada air mani yang keluarnya itu lezat, muncul tuh lezat, keluarnya lezat. Itu begitu. Kalau air mazi, ya kan? Air mazi itu adalah setengah daripada syahwat. Artinya untuk pelicin lah kalau itu kan. Kalau misalnya itu kalau nggak ada air mazi itu kita seret gitu. Ya, ngerti kan ya? Ya udah. Kalau air wadhi itu biasanya keluar kalau misalkan dalam keadaan berat, capek, ya kan, itu lengket, keruh dan sebagainya. Itu habis buang kecil tuh, itu biasa keluar air wadhi, dan gitu. Tempat tuh yang keluar dari farji, air seni, air mani, wadhi, wazi. Dah. Ya. Jadi kalau misalkan tanpa disentuh, tanpa apa, dalam keadaan tidur dia keluar tetap wajib mandi. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.